kembali di podcast kami dari kelompok 6. Sebelumnya itu mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu ya dengan penonton yang di sebelah layar sana. Perkenalkan, nama saya Marcelina Deva Tangkin. Kami dari Prodi Teologi Angkatan 2022 dan saat ini saya telah bersama oleh ada dua rekan saya. Saya Sri Dinapang. Saya Resi Silpada. Oke. Kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang menarik nih teman-teman. Kita akan mengenal sosok dari seorang guru besar teologi sistematika. Nah, berbicara tentang teologi sistematika, ada ini ya, soalnya kalau teologi sistematika itu kayaknya lebih ke akar ya, dogma-dogma itu biasa sih. Oke. Udah ada beberapa pertanyaan yang timbul, mungkin kita langsung ke intinya aja ya. Nah, sebelum masuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ada nih ya, mungkin ada baiknya kita mengenal sosok dari Wolfhard Pannenberg tersebut. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa ternyata Wolfhard Pannenberg ini lahir di Stettin, Polandia itu pada tahun 1928. Nah, Pannenberg ini dikabarkan dibaptiskan dalam sebuah gereja Injili Lutheran. Nah, beliau pada awalnya itu tidak mempunyai hubungan apapun dengan gereja pada tahun-tahun sebelumnya. Dan yang luar biasanya lagi, ternyata beliau ini bertumbuh dalam keluarga yang notabene-nya itu non-Kristiani, teman-teman. Yang dilatar belakangi sama sekali tidak ada aliran Kristen di dalam. Nah, sehingga iman Kristen yang timbul di dalam diri beliau ini itu bukanlah hasil sosialisasi dalam lingkungan keluarga, tapi dari berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami oleh si beliau ini. Nah, pengalaman pribadi yang seperti apa sih? Gini teman-teman, beliau pernah bercerita bahwa saat berumur 16 tahun, tepatnya pada tanggal 16 Januari tahun 1945, wah kayaknya bersama dengan hari kemerdekaan kita ya, Indonesia tahun 1945. Ketika dia sedang berjalan ke rumah sehabis kursus piano, tiba-tiba sebuah pengalaman sinar pada saat matahari terbenam itu mendadak menerobos batas kesadarannya dan melampaui horizonnya. Nah, beberapa bulan kemudian ia nyaris menjadi korban serangan bom Amerika di Berlin. Seram juga ya. Ternyata dari sosok ini, wow. Nah, dari penggalan awal cerita inilah yang menjadi titik balik dari kehidupan beliau selanjutnya. Nah, sejak tahun 1947, Pannenberg belajar filsafat dan teologi agar dapat mencari jawaban atas pertanyaan tentang arti hidup. Mungkin dari pengalaman yang dirasakan juga ya, makanya beliau terpikir untuk mempelajari itu teologi lebih dalam lagi. Beliau terpengaruh oleh Calvert dan Beliau terpengaruh oleh Calvert dan memperoleh impuls yang memberinya orientasi seperti Moltmann dari Exeter Perjanjian Lama, Gerhard von Rad. Nah, Pannenberg ini membuat habilitasi untuk teologi sistematik di Universitas Heidelberg pada tahun 1955. Nah, pada tahun 1958 ia diangkat menjadi profesor untuk bidang yang dikuasainya di sekolah tinggi gerejawi di Wuppertal, dan tahun 1961 dia berpindah ke Universitas Mainz. Sejak tahun 1967 beliau mengajar di Universitas
Asmussen. Wah, ternyata pengalaman beliau dalam mengunjungi universitas juga cukup luas ya teman-teman. Itulah tadi biografi singkat dari sosok beliau ini ya, Bapak Wolfhard Pannenberg. Nah teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang timbul nih. Kira-kira hal yang melatar belakangi Pannenberg mengungkapkan teorinya itu apa sih? Oke, sangat menarik ya teman-teman. Hasil kajian pustaka dari yang kami laksanakan, Pannenberg adalah seorang teolog yang berasal dari notabene keluarga non-Kristen, sehingga ia sama sekali tidak memiliki pengalaman ataupun sosialisasi dari keluarganya tentang kekristenan itu sendiri. Pannenberg sendiri memulai teolognya dengan bersekolah teologi. Itu pun karena adalah dengan panggilan kejiwaan untuk menjawab faktor-faktor yang ada dalam kehidupannya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pannenberg sendiri adalah mengubahkan pendapat atau teorinya sendiri karena Pannenberg ini tertarik kepada teori Kalbar. Namun ketertarikannya ini ketika dia mengajar atau belajar untuk mengkaji teori Kalbar ini, ternyata reaksi yang dia miliki adalah reaksi positif karena teori Barth dan sekaligus teori Bultmann yang kurang menempatkan sisi-sisi historis atau sejarah tentang kekristenan itu dalam teologinya. Kalbar memulai teologinya dari atas di dalam kekekalan, dan Rudolf Bultmann memulainya dari bawah di dalam kerigma, di dalam eksistensi. Maka Pannenberg berdiri di tengah-tengah sejarah kejadian yang nyata. Artinya Pannenberg tidak memihak kepada Kalbar dan juga tidak berpihak kepada Bultmann. Kemudian Pannenberg ingin memperjuangkan pernyataan atau wahyu Allah sebagai sejarah yang menurutnya terlalu yang dimana Kalbar memberikan upaya atau menyatakan pernyataan teorinya dengan memisahkan antara sejarah keselamatan dengan sejarah yang biasa atau sejarah pada umumnya. Sedangkan Bultmann menghilangkan sejarah biasa, sebab hal percaya adalah peristiwa sekarang di sini, dan di sini semata-mata di dalam suatu keputusan atau eksistensi. Kalbar dan Bultmann menghilangkan sisi sejarah biasa atau sejarah umumnya dan juga sejarah keselamatan atau sejarah alam itu sendiri. Oh, oke. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat bahwa hal yang melatar belakangi pemikiran tokoh ini, yaitu tokoh ini mau membuktikan juga ya bahwa bahwa Yesus itu bukan hanya sebuah cerita atau mitos gitu ya, tapi beliau ingin membuktikan bahwa Yesus ini benar-benar hadir dalam peristiwa sejarah atau historis dari teologi itu sendiri. Oke. Baik. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, ada lagi nih teman-teman, yaitu bagaimana Pannenberg memandang masalah yang terjadi. Kira-kira gimana tuh? Nah, seperti yang kita ketahui nih bahwa teori Pannenberg ini adalah ketidaksetujuan dengan teori Barth dan Bultmann. Beliau berpendapat bahwa pemikiran teologi haruslah senantiasa diusahakan di tengah-tengah ketegangan antara dua hal, yaitu di satu pihak teologi harus setia pada sumbernya, yaitu pernyataan atau wahyu Allah di dalam Kristus seperti yang disaksikan oleh Alkitab. Namun di lain pihak, teologi ini juga senantiasa melewati batas-batas temanya yang khusus, sebab teologi harus mencakup juga segala macam kebenaran karena teologi berbicara tentang Allah. Nah, teologi Pannenberg ini disebut dengan bermacam-macam sebutan nih. Ada yang menyebutnya teologi pengharapan, teologi sejarah, teologi masa depan, teologi kerajaan Allah, dan teologi eksatologis. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kurang lebih begitulah sosok Pannenberg ini memandang masalah yang terjadi. Nah, pertanyaan terakhirnya
Walhart Pannenberg ini? Oke, salah satu teori yang dikemukakan oleh seorang teolog yaitu Pannenberg ini yaitu teologi rasional, di mana pada tahun 1961 Pannenberg mendirikan bukunya Offenbarung als Geschichte atau Wahyu sebagai Sejarah. Ia menjadi tokoh yang asing di tengah medan teologi yang diwarnai oleh teologi Bultmann dan Barth. Kalau hendak mengkategorikan Pannenberg dalam kacamata sejarah teologi, orang dapat memasukkannya ke dalam ortodoksi rasional yang merupakan teologi peralihan antara ortodoksi protestantisme kuno dan zaman pencerahan pada abad ke-18. Bagi Pannenberg, agama Kristen dan zaman pencerahan, iman dan akal budi merupakan satu kesatuan. Oh, jadi di sini menurut beliau iman dan akal budi itu nggak bisa dipisahkan gitu mungkin ya. Oke. Ya, dengan konsep iman rasional ini, Pannenberg tidak hanya melawan Bultmann, tetapi juga melawan Barth. Wah, agak sekaligus langsung dibabat ya. ya, agak onas juga ternyata ya mengenai tokoh ini. Oke. Pannenberg menolak Barth dengan teologinya yang otoriter dan tanpa argumentasi. Tidak tinggal diam, Barth pun beraksi keras terhadap Pannenberg. Bagi Barth, Pannenberg telah mengkhianati teologi. Dengan titik tolak rasional, Pannenberg ingin menawarkan sebuah teologi yang dapat diverifikasi secara intersubjektif dan dapat dikontrol secara ilmiah. Dialah teolog kontemporer pertama yang meninggalkan dilema teologis. Dalam dilema teologis yang lebih dahulu diandalkan adalah iman akan Allah. Berlawanan dengan itu, Pannenberg menandaskan pendasaran semata pada wahyu seperti yang dikemukakan Bultmann dan Barth tidak lagi mampu meyakinkan manusia modern. Semua tuntutan wahyu otoriter secara prinsipal dapat dicurigai sebagai tuntutan-tuntutan yang mengenakan mantel kebesaran Allah pada semua pikiran manusiawi dan karya manusiawi. Kemudian sebuah teologi yang berpusat dan dimulai dari dunia seberang tak bakal mengenal situasi ini. Manusia dewasa ini hanya percaya pada argumentasi yang kukuh. Juga Pannenberg merupakan teolog Protestan yang paling memiliki pemikiran yang jelas dan tajam nih. Jasa utama Pannenberg adalah bahwa ia merehabilitasi akal budi dan rasionalitas dalam teologi Protestan. Baginya, iman bukan loncatan buru-buru ke dalam irasionalitas, sebagaimana iman salah dimengerti oleh pihak di dalam gereja maupun di luar gereja, melainkan sebuah langkah rasional. Oh, oke. Jadi berdasarkan teori yang pertama gitu ya, mungkin yang kita pahami itu bahwa Bapak ini melandaskan kekristenan itu bukan hanya berdasarkan iman semata gitu ya, tapi juga menghubungkan dengan akal budi. Bagaimana tuh caranya supaya iman Kristen itu nggak mati, melainkan hidup. Artinya bahwa iman yang kita percayai itu bisa masuk di logika kita, dan kita nggak hanya sekedar percaya gitu kan, tapi kita tahu gitu dasarnya itu dari mana. Nah, disinilah beliau ini coba membuktikan kehadiran daripada iman itu sendiri. Nah, berdasarkan teori itu, apakah masih ada teori lain nggak sih selain teori rasional dari tokoh ini? Selain teori iman rasional yang dikemukakan oleh Pannenberg, ada juga teori yang dikatakan sebagai atau dijuluki sebagai teori kristologi. Teori kristologi. Teori kristologi ini menyatakan bahwa yang terpenting adalah Yesus, yang adalah Allah dan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa Yesus itu datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia, yang berarti dia juga adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Yang bisa kita lihat dalam Alkitab banyak sekali yang menyatakan bahwa manusia sejati dan Allah yang sejati. Pannenberg sendiri menerangkan tentang dua cara mendekati Kristus ini, dua cara untuk mendekati Kristus. Jadi tidak hanya tentang hanya satu cara aja untuk mendekati Kristus. Ada dua cara, yakni kristologi atau cara dari atas yang mendekati Kristus dari sisi keilahiannya atau dari sisi Allah yang sejati gitu. Kemudian sedangkan ada cara yang kedua itu seperti dari sisi bawah atau mencoba mendekati Kristus dengan terlebih dahulu kita sebagai manusia mengenali dia dari
sisi kemanusiaannya. Kita menyelidiki Allah dari sisi kemanusiaannya itu. Panembahan menganggap bahwa pendekatan pertama tidak penting, karena kan pasti sudah biasa dalam kehidupan kita kalau kita bilang, oh saya kenal Yesus karena dia adalah Allah saya. Iya. Itu karena kan itu sudah digunakan oleh Barat dan Gulman bahwa kepercayaan kita sebagai seorang Kristen adalah berdasarkan pengalaman pribadi kita langsung dengan Allah. Artinya bukan dalam artian bukan tidak penting untuk mendekati Kristus secara cara yang pertama, tapi untuk teori Panembahan sendiri lebih berfokus ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini lebih ke Kristologi dari atas, memiliki peranggapan bahwa kealahan Yesus. Artinya bahwa ternyata sesudah Yesus ada yang namanya kemanusiaannya, ada sisi Allah manusia yang sejati itu. Pendekatan modern ini mengakibatkan berkurangnya perhatian terhadap Yesus secara historisnya atau cara orang yang ingin mengenal Yesus secara historisnya, karena sudah ada pengenalan secara kemanusiaannya. Ini yang menjadi fokus dari Panembahan sendiri tentunya. Kemudian menurut Panembahan, hal ini disebabkan karena perhatian yang dipusatkan pada perdebatan bagaimana kedua kodrat ilahi dan manusia dapat dipersatu dalam satu pribadi. Memang sih secara akal logika kita manusia bisa nggak sih Panembahan atau seseorang bisa menyatukan antara Allah sejati dengan manusia sejati dalam satu pribadi? Mungkin secara logika kan memang susah. Makanya Panembahan memberikan teori tentang pendekatan secara kemanusiaannya dari Yesus Kristus itu sendiri. Panembahan memperkenalkan sebuah kristologi dari bawah, karena saja kristologi dari atas yang bertolak belakang dari Trinitas dan inkarnasi akan mengabaikan sejarah konkret dari Yesus dari Nazaret. Artinya pendekatan dari bawah ini bukan lebih kepada berfokus pada kemanusiaannya, bukan berarti dia mengabaikan sisi Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati, tapi dia lebih berfokus kepada sisi kemanusiaannya itu. Kemudian dalam kristologi dari atas, keilahian Yesus diandaikan, padahal sebenarnya baru harus disimpulkan dan dibahas lewat hidup dan nasibnya. Untuk menyimpulkan keilahian Yesus dan hidup dan nasibnya, Panembahan bertolak dari klaim adanya wibawa istimewa yang terdapat pada Yesus dari Nazaret. Artinya wibawa itu ada terletak juga pada sisi kemanusiaan yang sejati, bukan hanya tentang sisi keilahiannya, tapi dalam sisi kemanusiaannya. Artinya memang Allah yang sejati dan manusia yang sejati itu adalah satu pribadi yang sama dalam satu kesatuan. Itu yang dari tujuannya Panembahan. Kemudian Yesus tidak bertindak seperti nabi yang berbicara atas nama Allah, melainkan dari mulutnya sendiri, aku berkata. Yesus yakin bahwa sikap setiap manusia terhadap pribadinya akan menentukan definisi dari manusia yang bersangkutan. Seperti yang kita lihat dalam beberapa ayat, Yesus tidak mengatakan bahwa dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia berkata, iya aku sendiri berfirman, aku berkata, atau Yesus berkata. Dia mengatakan bahwa ternyata Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Itu secara pendekatan, secara kemanusiaannya. Tetapi sebelum Paskah, klaim merupakan klaim yang harus disahkan atau dibatalkan oleh Allah. Baru dalam kebangkitan, klaim istimewa Yesus sebelum Paskah disahkan oleh Allah. Artinya sebelum kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya atau kemenangannya, klaim istimewa dari Yesus itu masih terbilang manusia yang sejati atau Allah manusia yang biasa. Dia masih dalam bentuk manusia yang biasa, karena memang dia masih bisa merasakan hal-hal yang seperti kita rasakan sebagai manusia, seperti takut, khawatir, sedih dan yang lain-lain. Itu yang membuktikan bahwa ternyata Yesus Kristus adalah manusia yang sejati. Kemudian Panembahan mengesahkan klaim dari Yesus bahwa dalam hidupnya ia bertindak sebagai utusan Allah atas nama Allah, kesatuan dan hakiki Allah manusia dalam diri Yesus berakar dalam kebangkitan. Maka kemanusiaan Yesus bisa dihargai betul. Yesus sebelum Paskah tidak perlu digambarkan sebagai Allah. Dan dalam artian Yesus adalah manusia yang sejati dan Allah yang sejati, karena memang karya penyelamatan Yesus tidak hanya terdiri dari kematian, tapi dalam artian kemenangan Tuhan Yesus ada dalam kematian, turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit. Itu yang disebut Paskah itu sendiri. Itu yang menjadi titik fokus dari Panembahan.
sekian teorinya. Begitu. Gitu ya. Nah, Mungkin kalau kita agak rumit juga ini Ya. ya untuk memisahkan itu tapi wow, ternyata sosok ini sungguh luar biasa gitu ya. Teorinya dapat menyatukan kedua apa? kedua antara manusia Allah sejati dan Allah sejati dan manusia Manusia sejati. sejati. Wah, mungkin kalau kita udah gitu ya. Tapi luar biasa sekali sosok beliau ini. Oke, baik. Itulah tadi beberapa paparan hasil diskusi kami, dan dari apa yang telah kami perbincangkan, di sini saya dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni bahwa Wolfhard Pannenberg adalah salah seorang teolog yang memiliki pemikiran yang berdampak bagi perkembangan teologi. Pemikirannya mengenai eksistensi Yesus di dalam sejarah itu memberikan bukti bahwa Yesus tidak hanya sebuah mitos atau legenda dan cerita fiksi belaka, namun ia juga hadir di dalam peristiwa sejarah teologi itu sendiri. Nah, namun demikian, ternyata teologinya juga memiliki kekurangan. Nah, itu tadi bahwa beliau hanya mengandalkan rasio saja. Pandangannya mengenai keilahian Yesus itu terjadi setelah peristiwa kebangkitannya. Hal ini mungkin bisa membuat nilai keilahian Yesus yang sejati itu bisa sedikit berkurang ya. Mungkin begitu kurang lebihnya teman-teman. Oke, demikian hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tokoh Wolfhard Pannenberg ini. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya, dan mungkin dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Shalom dan